Jangan lupa like dan subscribe. Dua pemain Malaysia, Akhyar Rashid dan Faisal Halim menjadi korban kejahatan dalam waktu yang berdekatan. Dunia sepak bola Malaysia heboh dengan kabar bahwa Faisal Halim disiram air keras oleh orang tak dikenal. Insiden ini terjadi di sebuah pusat perbelanjaan. Kejadian ini pun viral di media sosial. Dalam foto yang beredar, Faisal Halim mengalami luka bahkan bajunya pun meleleh. Faisal Halim tampak mengalami luka di badan, tangan, dan wajah akibat penyerangan tersebut. Baju yang dikenakannya juga tampak meleleh, tulis laporan media Malaysia, Stadium Astro. Akibat kejadian ini, pemain yang kerap meniru selebrasi Cristiano Ronaldo tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Sejauh ini, masih belum diketahui motif pelaku yang menyiramkan air keras terhadap pemain timnas Malaysia tersebut. Sebelumnya, bintang Malaysia Akhyar Rashid juga mengalami momen buruk. Ia menjadi korban perampokan pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024 di kediamannya, Icon Residence. Menukil laporan The Sun Malaysia, menurut Kepala Kepolisian Terengganu, ACP Asli Mohnur, Akhyar diserang perampok saat keluar dari mobilnya usai kembali berlatih di Stadion Mizan Zainal Abidin sekitar pukul 20.30 waktu setempat. Pemain Terengganu ini dikabarkan mendapatkan pukulan dari perampok dengan sebilah besi. Akhyar Rashid mengalami cedera di bagian kepala dan kakinya yang harus dijahit. Dua kejadian yang menimpa bintang Malaysia di waktu yang berbeda tersebut lantas menjadi sorotan. Sebab, mereka adalah pemain timnas dan performa Harimau Malaya sedang lesu. Fam sedih dua bintang Malaysia jadi korban kejahatan dalam satu pekan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Moamin kesal dan sedih usai dua bintang timnas Malaysia Akhyar Rashid dan Faisal Halim jadi korban perampokan dan penyiraman air keras dalam kurun waktu satu pekan ini. Pernyataan FAM terkait insiden yang melibatkan Akhyar Rashid dan Faisal Halim. FAM kesal dan sedih dengan dua insiden terpisah yang melibatkan dua pemain skuad Macan Malaya, Akhyar Rashid dan Faisal Halim, kata Hamidin dikutip dari rilis resmi di Instagram FAM. Kita semua para supporter sepak bola tanah air dan masyarakat Malaysia mendoakan Akhyar dan Faisal agar cepat pulih dan bisa kembali beraksi. FAM pun berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini bisa diadili secepatnya, ucap Hamidin menambahkan. Supporter timnas Indonesia khawatirkan keselamatan Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Mega bintang Malaysia, Faisal Halim yang disiram air keras membuat supporter timnas Indonesia khawatir dengan keselamatan Jordi Amat dan Sadil Ramdhani yang kini berkarir di negeri jiran tersebut. Sampai saat ini, belum diketahui pelaku dan motif di balik penyerangan ini. Namun, sumber dari Astro Arena menyebutkan bahwa pelaku berjumlah dua orang. Mereka menggunakan kendaraan sepeda motor sebelum mendekati Faisal lalu menyiramkan air keras. Menurut sumber Astro Arena, Faisal sedang membawa keluarganya ke pusat perbelanjaan dan dua orang yang mengendarai sepeda motor mendekatinya sebelum melemparkan cairan asam ke tubuhnya, tulis Astro Arena. Berdasarkan laporan yang sama, plat kendaraan yang digunakan pelaku menggunakan nomor palsu. Polisi setempat pun langsung mengecek rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara. Selain itu, pelaku sempat mengucapkan beberapa kata kepada Faisal Halim sebelum menyiramkan cairan asam. Dua orang pengendara sepeda motor sempat mengucap, semoga sukses sebelum menyiramkan cairan asam ke pemain sayap nasional, Faisal Halim, seperti dipahami sumber Astro Arena, tulisnya. Peristiwa ini turut membuat supporter timnas Indonesia khawatir akan nasib dua pemainnya, Jordi Amat dan Sadil Ramdhani yang kini sedang bermain di Malaysia. Jordi Amat merupakan pemain andalan Johor Darul Takzim FC, JDT, sementara Sadil Ramdhani memperkuat Sabah FC. Kekhawatiran tersebut diungkapkan melalui media sosial X atau Twitter. Khawatir dengan nasib Amat dan Sadil, tulis akun X @fas_HRP dikutip pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Sementara itu, supporter Indonesia lainnya menyarankan agar Jordi Amat dan Sadil Ramdhani untuk pindah dari Liga Malaysia. Better out, lebih baik keluar dari Malaysia sih, tulis akun X @Cherubinisango. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Supporter Malaysia merengek-rengek ingin negaranya jiplak permainan modern timnas U23 Indonesia yang dipertontonkan di Piala Asia U23 2024. Permainan elegan timnas U23 Indonesia mendapat pujian dari negeri tetangga.
Supporter Malaysia bahkan menilai pertunjukan yang dibuat skuad Garuda Muda di lapangan layaknya sepak bola modern. Kita harus belajar dari permainan seperti ini, tulis Tigers Malaya dalam unggahan video gol Witan Sulaiman ke gawang Yordania. Sadarilah di mana level kita sekarang, mereka Indonesia telah berkembang cukup jauh dalam taktik sepak bola modern, tulis Tigers Malaya. Skuad muda Harimau Malaya menjadi tim ASEAN terburuk di Piala Asia U23 usai kalah dalam 3 laga beruntun. Malaysia kalah dari Uzbekistan 2-0, Vietnam 2-0, dan Kuwait 2-1. Malaysia menemani Thailand yang juga tersingkir dari Piala Asia U23 2024. Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Scott O'Donnell, mengungkapkan match fitness menjadi faktor utama buruknya penampilan Harimau Malaya di Piala Asia U23 2024. Masalah utama dalam skuad Harimau Malaya U23 ini ialah kekurangan masa permainan atau jumlah perlawanan yang dimiliki oleh setiap pemain terbaik dalam skuad U23 yang kita ada ini. Jika kita lihat menerusi statistik, tak ramai pemain dalam skuad ini yang mendapat menit permainan bersama klub masing-masing dalam saingan Liga Super musim lalu. Hanya 4 pemain termasuk penjaga gol, si Izan Nazrel dengan 2,250 menit bersama Negeri 9 FC, Muhairi Ajmal dengan 1,684 menit bersama Selangor FC, Tesarafanan dengan 1,252 menit bersama Kuala Lumpur City dan Safwan Maslan dengan 1,063 menit bersama Terengganu FC. Selebihnya pemain lain hanya memiliki menit permainan kurang daripada itu dalam saingan Liga Super 2023, jelas O'Donnell. Pelatih Sabah FC bandingkan kualitas pemain keturunan timnas Indonesia dan Malaysia, yang satu cuma main di liga lokal. Pesatnya perkembangan timnas Indonesia di kancah Asia tak dimungkiri lantaran adanya peran sejumlah pemain keturunan dan naturalisasi. Diketahui, sejak ditukangi Sintayong, PSSI di bawah Erick Thohir getol menjaring sejumlah pemain keturunan berbakat. Hingga kini terdapat 11 pemain keturunan yang telah dinaturalisasi mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh hingga Tom Haye dan Nathan Chuaon. Kehadiran para pemain keturunan itu pun berdampak positif bagi performa timnas Indonesia di kompetisi Asia hingga berhasil mengerek peringkat tim dari ranking 174 kini berhasil meroket bahkan menyalip Malaysia di urutan 132 dunia. Perkembangan timnas Indonesia bersama para pemain keturunan yang begitu signifikan mendapat pujian dari mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Swee. Pelatih yang pernah mempersembahkan medali emas untuk Malaysia di ajang SEA Games 2011 itu menyebut kebijakan federasi untuk mendatangkan pemain keturunan berdampak positif bagi timnas Indonesia. Ia menyebut pemain keturunan timnas Indonesia beda kualitas dengan yang dimiliki Malaysia. Pelatih Sabah FC itu membandingkan dari sudut kompetisi liga yang diikuti para pemain keturunan timnas Indonesia dengan Malaysia yang jomplang. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, pemain keturunan timnas Indonesia itu bermain di Eropa di liga yang kompetitif. Sebaliknya di negara Malaysia pemain keturunannya hanya bermain di liga lokal, ungkapnya seperti dikutip dari channel Harimau Malaya, Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Ia pun menyarankan agar Federasi Sepak Bola Malaysia mulai memikirkan untuk mencari pemain keturunan seperti yang dilakukan PSSI yakni menjaring mereka yang berkompetisi di luar negeri, terutama di Eropa yang memiliki kompetisi yang lebih baik dibanding di negaranya. Seharusnya dipikirkan pemain keturunan ini yang bermain di Liga Eropa yang bermutu dan kompetitif, imbuhnya. Timnas U23 Indonesia mulai bersinar, pelatih Malaysia sudah ramal sejak 2013. Mantan pelatih Timnas U23 Malaysia, Ong Kim Swee, menilai Timnas U23 Indonesia berada di jalur yang benar. Datang sebagai tim debutan, pasukan Sintayong sukses memulangkan Australia dan Korea Selatan dari turnamen. Ong Kim Swee menjelaskan, bahwa dia sudah memprediksi negara-negara Asia akan berkembang pesat. Indonesia dan Thailand dianggap jadi contoh tepat bagaimana pemain muda mereka menjadi tumpuan utama. Ini masalah yang sudah lama dibahas, ketika saya bersama Timnas U23 Malaysia saya ingat kita kalah pada 2013 dan 2015. Saya sudah mengatakan bahwa kita harus waspada, tidak hanya dengan Indonesia dan Thailand yang punya tahap cukup tinggi. Tapi tim lain seperti Kamboja dan Laos juga membaik, kata Ong Kim Swee dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Harimau Malaya. Pelatih Sabah FC ini melanjutkan, salah satu yang mendorong sepak bola Indonesia lebih baik adalah pemain keturunan.
Mereka yang sudah menimba banyak ilmu di Eropa dengan cepat bisa beradaptasi dengan tim. Hal ini yang membuat Indonesia mampu menunjukkan taji di kancah Asia. Kalau kita bandingkan antara pemain Indonesia dan Malaysia, kita bisa lihat pemain keturunan mereka bermain di Eropa. Mereka bermain dengan tim yang lebih baik di negara mereka walaupun berada di divisi kedua Eropa. Itu merupakan liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain dengan pemain yang berkualitas. Lanjutnya, kondisi berbeda justru didapatkan oleh Malaysia saat ini. Pemain keturunan yang hadir di Harimau Malaya bermain di Liga Malaysia. Kondisi tersebut membuat mereka tidak mendapatkan dampak yang besar saat berada di timnas. Sebaliknya kita hanya mendapatkan pemain keturunan yang bermain di negara kita. Maka itu akan membantu dan harus kita pikirkan, pungkasnya. Jangan lupa like dan subscribe.